warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini Bu Amel akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian, kalimat yang menyatakan rincian dari bagian yang dideskripsikan. Dalam penggunaan kalimat rincian, kalian harus memahami dulu apa yang disebut dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada pertemuan minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai kalimat utama dan gagasan utama melalui WA, WhatsApp. Ya. Tapi pada minggu ini saya akan jelaskan ulang mengenai kalimat utama, gagasan utama, dan kalimat penjelas. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke kalimat utama, kalian harus lebih dahulu tahu mengenai gagasan utama. Gagasan utama itu sebuah ide pokok atau ide dasar apa yang akan dibahas. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah tulisan, satu paragraf, kalian tentukan dulu ide pokoknya tentang apa, yang menjadi dasar itu apa. Nah, silakan dipikirkan, itu namanya ide pokok. Nah, ide pokok itu jika sudah ada satu ide pokok, kemudian dikembangkan menjadi kalimat utama. Nah, karena kalimat utama itu berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar mengembangkan paragraf. Jika kalian sudah punya ide pokok, kemudian dikembangkan menjadi sebuah kalimat, kemudian disusun lagi dengan kalimat selanjutnya, itulah akan menyambung menjadi satu paragraf. Nah, kalimat utama itulah yang mengandung gagasan utama. Biasanya kalimat utama itu sifatnya umum atau dia bersifat lebih luas pengetahuannya. Nah, dan perlu kalian ketahui kalimat utama itu bisa diletakkan di awal atau disebut dengan deduktif, di tengah atau disebut dengan ineratif, dan di akhir atau disebut dengan induktif. Sudah kan kemarin? Nah, setelah kalimat utama itu tersusun, kemudian ada juga kalimat yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini berguna untuk menjelaskan kalimat utama secara rinci. Jadi, kalimat utama itu tidak hanya berdiri sendiri, namun ada kalimat penjelas setelahnya, atau bahkan sebelumnya. Sebelum memasuki ke contoh, Bu Amel akan memberikan pola kalimat utama. Pola kalimat utama yang perlu diketahui yang pertama adalah gagasan utama. Kita harus punya gagasan utama terlebih dahulu. Nah, gagasan utama itu terdapat di dalam kalimat utama. Jika kalimat utama sudah terbentuk, barulah membuat kalimat penjelas, dan kalimat penjelas. Perlu diketahui, jika ada satu paragraf ada 5 kalimat, berarti kalimat utamanya 1 dan kalimat selebihnya merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu berarti kalimatnya itu tertulis menyatakan lebih khusus atau mengkhususkan, tidak bersifat umum. Kalau umum berarti kalimat utama. Jelas ya? Kemudian masuk ke contoh. Contoh yang Bu Amel tuliskan di situ sudah ada di buku kalian halaman 10. Nah, contoh itu ada 5 kalimat. Sebelumnya, ini loh yang disebut dengan paragraf. Jika ada yang belum tahu mengenai paragraf itu kalimat pertama itu menjorok ke dalam. Nah, paragraf itu terdiri dari kalimat
minimal 4 kalimat. Nah, boleh terdiri dari 5 kalimat, 6 kalimat, boleh, tapi minimal dalam satu paragraf itu adalah 4 kalimat. Yang kemarin mengerjakan deskripsi, ada yang tidak tahu atau ada yang tidak menuliskan deskripsinya dalam bentuk paragraf, bahkan malah hanya dituliskan poin-poinnya. Nah, itu ya. Langsung saja, pada contoh itu ada kalimat utama, gagasan utama, dan kalimat penjelas. Langsung ke penjelasannya. Kalimat utama pada contoh itu terletak di kalimat pertama atau disebut dengan deduktif. Perhatikan, Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Itu satu kalimat. Satu kalimat itu yang disebut dengan kalimat utama. Kenapa? Dia menyebutkan lebih rinci. Kemudian dari kalimat utama itu mengandung yang disebut dengan gagasan utama. Nah, gagasan utamanya apa? Arsitektur tradisional khas Melayu pada Masjid Raya Pekanbaru. Apakah sama tulisannya dengan kalimat utama? Berbeda, karena Masjid Raya Pekanbarunya di belakang kan, sedangkan yang di kalimat utama Masjid Raya Pekanbaru di depan, karena dia tidak mengubah apa yang ada di paragraf tersebut. Nah, kalau kalimat utama itu memang harus dituliskan utuh dari awal sampai titik, jangan pernah mengurangi, jangan pernah menambah. Namun kalau gagasan utama bisa kalian ambil satu-satu, kemudian dijadikan satu kalimat yang enak dibaca. Nah, ini satu kalimat yang enak dibaca, arsitektur tradisional khas Melayu pada Masjid Raya Pekanbaru. Intinya apa? Sama kan? Sama intinya, cuma bahasanya yang berbeda, kalimatnya yang berbeda. Nah, itulah kalimat utama dan gagasan utama. Langsung saja. Nah, kalimat perincian itu yang dimaksudkan pada kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu bisa juga disebut dengan kalimat penjelas dari kalimat utama. Nah, pada bukumu halaman 10 di kolom bagian A penggunaan kalimat perinci, itu kan ada kolom kalimat dan kalimat perincian. Nah, kolom kalimat itu yang dimasukkan adalah kalimat utama, masukkan di kalimat itu. Kemudian di kalimat perincian itu merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat perincian itu bisa dimasukkan ke kalimat penjelas. Gitu ya. Nah, pada contoh di bukumu itu kalimat utamanya tadi sudah saya sebutkan, Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Itu kalimat utama. Apa sih perinciannya dari kalimat utama? Kok bisa disebut memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah? Nah, kemudian dijelaskan lagi di kalimat perinciannya. Yang pertama, memiliki sebuah gapura tinggi berhias kaligrafi dan ukiran menyambut kedatangan setiap wisatawan. Nah, itu berarti dia menjelaskan tentang arsitektur tradisional khas Melayu, ya kan? Kemudian mana lagi yang menunjukkan perinciannya? Kalimat penjelasnya, warna kuning gading mendominasi masjid berkubah satu ini. Itu juga menjelaskan mengenai arsitektur, ya kan? Kemudian yang ketiga, ragam hias kaligrafi dan ukiran khas Melayu Riau dapat dijumpai di seluruh bangunan masjid, mulai dari pintu, dinding, dan jendela masjid. Itu juga bisa masuk ke kalimat perincian karena menjelaskan dari arsitektur tradisional khas Melayu. Jelas?
Kalau sudah jelas, kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu penggunaan kalimat cerapan panca indera. Nah, penggunaan kalimat cerapan panca indera itu berarti kita berbicara mengenai 5 indera yang dimiliki oleh manusia, mulai dari mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Nah, pada teks deskripsi tentu kalian pernah saat menulis teks deskripsi tentu kalian merasakan seolah-olah aku tuh melihat, seolah-olah aku tuh mendengar, seolah-olah aku itu merasakan, seolah-olah aku mencium, ya kan? Sama seperti kemarin teks yang saya berikan tentang koala. Itu kalian kan melihat, seolah-olah kamu melihat apa? Melihat binatang koala itu, ya kan? Kemudian kalian deskripsikan. Itulah kenapa kaidah kebahasaan yang kedua itu tentang panca indera manusia. Nah, langsung saja. Yang pertama, seolah-olah melihat. Seolah melihat berarti kita menggunakan panca indera kita yang disebut dengan mata. Coba perhatikan contoh. Sesuai namanya, di Bukit Berbunga adalah sebuah bukit yang ditumbuhi bunga-bunga indah. Menurut kalian, apakah itu seolah-olah melihat atau tidak? Nah, sesuai dengan namanya, Bukit Berbunga adalah sebuah bukit yang ditumbuhi bunga-bunga indah. Ditumbuhi bunga-bunga indah berarti kita seolah-olah melihat ada bunga-bunga indah di situ kan? Nah, itulah disebut dengan cerapan panca indera penglihatan. Kita seolah melihat ada ditumbuhi bunga-bunga. Nggak mungkin kan kita merasakan ditumbuhin bunga-bunga. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua, seolah membau atau mencium, berarti yang digunakan adalah hidung. Nah, coba perhatikan contoh. Wangi rumput dan bunga bercampur jadi tak tentu baunya, tapi nyaman. Wangi rumput berarti kita seolah mencium, seolah membau wangi itu, ya kan? Apakah wangi itu kita seolah-olah merasakan? Apakah wangi itu dirasakan? Tidak kan? Nah, tentu tidak. Berarti wangi itu maksudnya ke indera penciuman, hidung, ya kan? Pembau atau penciuman. Oke. Yang ketiga yaitu seolah merasakan atau pengecap lidah. Nah, tomat yang matang di ladang jatuh dari pohonnya. Begitu manis, tak sedikit pun masam terasa di seratnya. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan lidah kita? Berarti ada rasa manis dan masam. Nah, apakah merasakan ini maksudnya ke kulit? Kulit merasakan masam, kulit merasakan manis? Tidak kan? Nah, berarti kita seolah-olah merasakan dengan indera pengecap kita, lidah. Kemudian yang keempat, seolah mendengar. Berarti menggunakan telinga. Gemercik air sungai dan kicauan burung di desa kelahiranku membuatku tenang. Gemercik air sungai berarti kita mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan air sungai dan kemudian mendengarkan kicauan burung. Nah, mendengarkan, ya kan? Kemudian yang kelima, seolah meraba atau indera peraba, kulit. Nah, contohnya, aku terbaring di atas rumput, lembut rasanya seperti terbaring di bulu-bulu halus. Lembut, halus, ya kan? Kita bisa merasakan dengan kulit kalau itu memang permukaannya lembut, halus, kasar. Nah, seolah-olah kita meraba dengan kulit itu sendiri. Nah, itu tentang indera, tentang panca indera. Nah, untuk supaya kalian lebih jelas lagi, coba kalian buka halaman 11 kemudian dikerjakan. Nah, bertanyalah jika kurang jelas. Oke, langsung ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu
penggunaan kata berimbuhan atau afiksasi. Nah, penggunaan kata berimbuhan atau afiksasi ini itu ada 4. Yang pertama, awalan, kemudian tengah, akhiran, dan awalan akhiran. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, awalan atau disebut dengan prefix. Berimbuhan berarti itu kata dasar yang diberi imbuhan. Tentu di SD atau MI sudah pernah kan? Nah, awalan atau prefix atau imbuhan awal yang digunakan itu meliputi kata ber, me, meng, ter, di, ke, per. Nah, kata berimbuhan perlu diingat itu semuanya disambung. Karena dia berimbuhan, makanya disambung. Contoh, bertanya, menghapus, terbaik, menyapu, ditulis, ke satu, dan pertama. Awalan. Yang kedua yaitu tengah atau sisipan disebut dengan infiks. Infiks itu meliputi er, el, in. Contoh, gerigi. Gerigi dari kata dasar gigi diberi sisipan jadi gerigi. Jelajah kata dasarnya jajah diberi sisipan berarti jelajah. Jari diberi sisipan menjadi jemari. Sambung diberi sisipan menjadi sinambung. Nah, itu yang disebut dengan infiks atau sisipan. Kemudian akhiran atau disebut dengan sufiks. Imbuhan akhiran itu contoh diantaranya an, kan, i, nya, wan, ya kan? Contoh, masakan kata dasarnya masak. Kerjakan kata dasarnya kerja. Miliknya kata dasarnya milik. Tulisi kata dasarnya tulis. Pustakawan kata dasarnya pustaka. Nah, itu yang disebut dengan sufiks. Kemudian imbuhan yang terakhir yaitu awalan dan akhiran, berarti penggabungan awal dan akhir, disebut dengan konfiks, meliputi pean, mekan, dikan, kean. Contoh, mendengarkan kata dasarnya dengar diberi awalan men, kemudian akhiran kan. Mewarnai kata dasarnya warna diberi awalan me, akhiran i. Ketakutan kata dasarnya takut diberi awalan ke, kemudian akhiran an. Pemandian kata dasarnya mandi diberi awalan pe, diberi akhiran an. Jadi menyatakan tempat pemandian, ya kan? Pemasaran pun juga kata dasarnya pasar bukan masar, karena jika p itu diberi imbuhan dia akan luluh, jadinya nanti pemasaran bukan pepasaran. Nah, pemasaran kata dasarnya pasar, awalan pe, akhiran an. Pemasaran berarti itu menyatakan sebuah proses. Nah, sampai di sini jelas? Kalau jelas, saya lanjutkan. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata depan atau preposisi. Nah, perlu kalian ingat dan ketahui penggunaan kata depan atau preposisi tidak boleh disambung karena menunjukkan tempat atau arah. Ciri kata depannya yaitu di, ke, dari, dan pada. Langsung saja ke contohnya.
Contoh yang pertama yaitu balai adat biasanya digunakan pada saat upacara-upacara adat. Kata pada tidak boleh disambung dengan saat, karena pada di sini dia bisa berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan kata saat, jadinya harus dipisah. Dan sedangkan saat sendiri ini tuh merupakan konjungsi, saat merupakan konjungsi. Jadi pada itu sendiri harus dipisah dengan kata setelahnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, ragam hias kaligrafi dan ukiran khas Melayu dapat dijumpai. Kata dijumpai itu bukan preposisi karena disambung, itu merupakan kata imbuhan prefik atau kata imbuhan awalan, dijumpai, ya kan? Makanya disambung. Kemudian di seluruh bangunan masjid, di seluruh itu merupakan arah. Jadi dia harus dipisah, di seluruh, di bagian, di masjid, di jendela, di sana, di sini, ke sana, di mana, itu tidak boleh disambung. Harus dipisah. Di Jepara, ya kan? Bisa dipahami? Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kata umum dan kata khusus. Kata umum ini sendiri yaitu kata yang memiliki ruang lingkup kecil dan terbatas. Jadi kata khusus itu sendiri itu yang benar-benar hanya satu itu, tidak mempunyai makna lagi, gitu. Khusus, mengkhususkan. Nanti saya akan berikan contoh supaya kalian lebih jelas. Kemudian kata umum itu yang memiliki ruang lingkup lebih luas dan masih bisa dijabarkan kembali. Jadi kata umum itu memiliki banyak maknanya, bukan banyak makna ya, banyak penjabaran. Nah, itu yang disebut dengan kata umum. Itu saja kata umum. Melihat itu kata umum. Kata khususnya apa? Melotot, melirik, memandang, menonton. Nah, saya berikan contoh kalimatnya. Aku melihat bioskop pada hari Minggu. Apakah kata melihat itu cocok untuk digunakan di melihat bioskop? Nah, tentu kurang khusus kan. Nah, berarti bisa dikhususkan lagi menjadi menonton, ya kan? Bisa juga aku melihat pemandangan yang indah itu. Nah, kata melihat pemandangan itu bisa diganti lebih khusus lagi. Aku memandang keindahan alam itu. Nah, berarti kan sama juga dengan melihat kan? Nah, contoh lagi yang ketiga, aku melihat teman sebelahku. Berarti apa? Melirik. Aku melirik jawaban teman sebelahku. Nah, lebih khusus mana? Lebih spesifik mana? Melirik kan? Nah, karena melihat itu merupakan kata umum. Kemudian bunga. Kata umum yang kedua yaitu bunga. Bunga jika kita jabarkan itu berbagai macam bunganya. Bisa bunga desa, berarti apa ya? Ungkapan. Nah, ya kan? Berarti bisa berupa ungkapan juga. Tapi kalau kita khususkan itu menjadi bisa bunga mawar, berarti memang bunga mawar itu sendiri, bunga melati, bunga kamboja, bunga matahari. Saya berikan contoh kalimatnya. Saat aku jalan-jalan pagi hari, aku melihat berbagai macam bunga. Bunga itu kata umum kan? Nah, di antaranya bunga mawar, bunga melati, dan bunga kamboja. Nah, itu merupakan kata umum kemudian dikhususkan.
Bisa dipahami kan? Insya Allah bisa. Kemudian kaidah kebahasaan yang keenam yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, ini yang biasanya sering salah. Yang salah untuk menggunakan huruf kapital. Ada yang di awal menggunakan huruf kecil, ada yang di tengah menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ada yang disingkat, ada yang sesuka-sukanya sendiri. Yang penting aku nyaman dengan tulisan ini, ada yang seperti itu, ya kan? Nah, tidak boleh seperti itu mulai dari sekarang. Penggunaan huruf kapital yang pertama pada awal kalimat. Nah, ketika kalian akan membuat kalimat, berarti kata pertama yang harus ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, ketika ayah jatuh, aku menangis. Nah, ini satu kalimat. Nah, kalimat ini harus diawali dengan huruf kapital. Jangan pernah menggunakan huruf kecil. Ingat, kalau menggunakan huruf kecil nanti saya akan coret. Nah, ketika K di sini menggunakan huruf kapital, ya kan? Yang kedua, pada nama, negara, tempat atau lokasi. Contohnya, nama ayahku Anton. Jadi, setiap nama itu berarti menggunakan huruf kapital. Amalia berarti A-nya besar. Kemudian Bella, B-nya juga besar. Setiap yang menunjukkan nama orang, nama tempat itu menggunakan huruf kapital. Indonesia juga menyebutkan suatu negara. Jepara itu juga menyebutkan kota atau tempat, ya kan? Yang ketiga, pada nama letak geografi. Geografi contohnya Sungai Musi. S-nya besar, M-nya besar. Ingat, Sungai Musi, Bu. Kenapa S-nya besar, M-nya besar, Bu? Kok S-nya nggak kecil, M-nya yang besar? Nah, sungai di sini itu menunjukkan kalau ada nama sungainya. Makanya Sungai Musi tidak hanya sekedar sungai, dia diikuti dengan nama. Jadi sungai S-nya besar. Danau Toba, Gunung Semeru. Nah, kapan sungai tidak menggunakan huruf kapital, Bu? Saat sungai itu sendiri berdiri sendiri tanpa ada nama di belakangnya. Saya berikan contoh. Aku sedang memancing ikan di sungai. Itu menggunakan huruf kecil. Tapi jika ada namanya di belakang, aku sedang memancing ikan di sungai Bengawan Solo. Itu berarti menggunakan huruf besar. Jelas ya? Kemudian yang keempat, pada nama hari, bulan, dan tahun. Ini yang sering salah. Hari Senin. Nah, hari Senin, H di sini hanya kecil, Seninnya S-nya yang besar. Tapi jika hari Senin ditulis di awal, berarti huruf H-nya harus besar. Ya kan? Bulan Agustus, tahun Masehi, tahun Hijriah itu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kelima yaitu pada nama suku bangsa, suku Asmat, suku Baduy, suku Jawa, suku Sunda. Perhatikan huruf di awal. S pada suku menggunakan huruf kapital. Asmat A menggunakan huruf kapital juga. Yang keenam, pada petikan langsung. Nah, pada petikan langsung berarti kata yang setelah tanda petik. Contohnya, berapa harga satu buku tulis ini? Nah, setelah tanda petik di situ ada
huruf B dari kata berapa itu harus ditulis menggunakan huruf kapital karena dia diletakkan setelah tanda petik. Nah, namun jika satu kalimat itu terdapat dua petikan, berarti petikan yang kedua tidak perlu menggunakan huruf kapital. Saya berikan contoh. Berapa harga buku satu buku tulis ini? B pada kata berapa di petikan pertama itu menggunakan huruf kapital. Namun J pada kata jika di petikan kedua tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ini yang disebut dua kalimat petikan dalam ini yang disebut dua petikan dalam satu kalimat. Bisa dipahami kan? Nah, kemudian yang ketujuh pada gelar kehormatan. Contohnya Sultan Hadirin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan contoh gelar kehormatan. Yang kedelapan pada nama gelar pendidikan. SPD. S titik itu sarjana, PD titik berarti pendidikan. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Setelah kata D di sini harus disertai dengan titik. Nah, ini yang sering salah. Biasanya S titik PD tidak dikasih titik. PD harus ada titiknya. Kemudian saya lanjutkan MPD. M titik magister, PD titik berarti pendidikan. Nah, SH sarjana hukum, SS sarjana sastra, SE sarjana ekonomi. Kemudian nomor 9 pada judul buku atau cerita. Nah, kalau pada judul buku, cerita, novel, hikayat, legenda itu juga harus menggunakan huruf kapital. Novel Negeri 5 Menara, N pada novel, N pada negeri, M pada menara, ini harus menggunakan huruf kapital. Yang terakhir yaitu pada kata sapaan. Kata sapaan itu apa sih, Bu? Kata sapaan itu berarti kita menyapa secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara. Ya, saya berikan contoh. Kemana Bapak pergi? Kita menyapa secara langsung kan? Nah, itu yang disebut dengan kata sapaan. Beda lagi. Aku melihat Bapak tua itu sedang duduk di pinggir jalan. Nah, Bapak tua itu bukan sapaan, tapi melainkan dia menceritakan sedang bertemu dengan Bapak tua. Makanya Bapak di situ tidak menggunakan huruf kapital. Sama seperti kalau kalian bertanya langsung kepada orang tua kalian, Ibu mau kemana? Ibu sedang masak apa? Masak apa, Bu? Nah, itu B-nya, Bu itu berarti menggunakan huruf kapital. Saya harap sampai di sini kalian jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Kaidah yang ketujuh yaitu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca di sini saya akan menjelaskan ada 4 tanda baca yang perlu kalian ketahui. Itu 4 yang menjadi dasarnya. Yang pertama, tanda baca titik. Titik sudah tahu kan? Berarti digunakan di akhir kalimat, ya kan? Akhir kalimat berita saat menuliskan singkatan, nama dan gelar serta menuliskan angka. Saya berikan contoh. A titik N titik berarti atas nama, bukan A garis miring N. Bukan seperti itu salah. Yang benar A titik N titik itu atas nama. SDR titik berarti saudara. SDR titik I berarti saudari, ya kan? Kemudian AH Nasution, Abdul Haris Nasution, ya kan? DLL dan lain-lain. M titik PD titik magister pendidikan, itu
kegunaan dari tanda titik. Yang kedua yaitu tanda baca koma, berfungsi memisahkan anak kalimat atau unsur yang disebutkan dalam kalimat. Nah, biasanya koma itu untuk memisahkan dari rincian yang ada. Nah, perincian yang dituliskan. Saya berikan contoh. Aku membeli tas, sepatu, dan buku. Tanda baca koma di situ digunakan karena dia lebih dari 2 rincian. Namun kalau dia hanya 2 rincian berarti tidak perlu menggunakan tanda koma. Contohnya, aku membeli tas dan sepatu, tidak perlu menggunakan tanda koma. Namun, jika rinciannya ada 3 seperti tas, sepatu, dan buku, berarti harus diberi tanda koma. Jangan sampai lupa sebelum kata dan juga harus diberi tanda koma. Oke. Kemudian contoh yang kedua, Tohari, Ahmad. Ini ada pada tulisan daftar pustaka. Penulisan terbalik dari nama aslinya adalah Ahmad Tohari, ya kan? Kemudian untuk menuliskan juga angka desimal 0,25 ini menggunakan tanda koma. Oke. Yang ketiga yaitu tanda seru, berarti mengungkapkan peringatan atau ungkapan berupa seruan, perintah. Contohnya, ambilkan bunga di sudut ruangan itu. Tentu kalian sudah tidak asing kan? Nah, langsung saja yang terakhir yaitu tanda baca tanya. Yang terakhir tanda tanya, berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya atau pertanyaan. Contoh, kemana kamu akan melanjutkan sekolah, Rin? Nah, itu ada tanda tanya karena sebuah pertanyaan. Oke, untuk kaidah kebahasaan pada minggu ini cukup itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan pada video selanjutnya.